Halo, nama saya Yusya Elia Petra dari kelas 10 Sadrak absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Di sini saya mengambil Kepulauan Riau. Riau merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, di mana daerah tersebut mampu menghasilkan 360.827 barel per hari dengan rincian minyak mentah sebanyak 305.977 barel dan kondensat sebesar 6.050 barel. Semua hasil minyak ini diperoleh dari Kepulauan Natuna yang memiliki 6 blok pertambangan yaitu Rokan, Mountain Front, Kuantan, Siak, Coastal Plains, dan Pekanbaru, Selat Malaka, dan Selat Panjang. Sumber daya alamnya dikelola oleh Chevron Petroselat, Bumi Siak Pusaka, Pertamina Kondur, Petroleum, dan Pembangunan Riau. Kondisi wilayah Riau. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 1.600.000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produk kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Provinsi ini memiliki sumber daya alam baik kekayaan yang terkandung di perut bumi berupa minyak bumi dan gas serta emas maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanaman modal pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar. Pelaksana tugas Gubernur Riau menyampaikan potensi sumber daya minyak dan gas migas alam yang memiliki Provinsi Riau masih 33,57% terhadap PDRB setiap tahun. Cadangan minyak bumi Riau terbesar di Indonesia yakni 5 miliar barel atau 51,5% dari cadangan nasional 9,7 miliar barel. Begitu juga untuk produk minyak bumi Riau 365.000 barel per hari. 133,4 juta barel per tahun atau 40,7% dari produksi nasional. 895.000 barel per hari, 374 juta barel per tahun. Produksi 133,4 juta barel per tahun hanya 64,6 juta barel, 49,4%. Diproses di kilang minyak Dumai dan Sungai Panking sebesar 18,6 juta barel diproses di kilang minyak Bolongan dan 50,2 juta barel, 37,6% produksi minyak Riau diekspor. Potensi gas alam cair cukup besar dengan produksi antara
23,7 juta mscv. Komoditas lainnya yang potensial adalah batu bara memiliki cadangan 1,4 ribu ton, timah putih atau hitam dengan cadangan 74,6 ribu ton. Sedangkan semen di Rohul seluas 3.500 hektar 100 tahun, serta emas, pasir, kerikil, bentonit, endosit, oil shale atau bitumen, papar, PLT Gubri. Ia juga menerangkan luas Provinsi Riau 107,9 ribu kilometer persegi, terdiri daratan 86,5 kilometer persegi, 80,11%, laut dan perairan 21,4 kilometer persegi, 19,89%, dan memiliki 12 kabupaten atau kota, 151 kecamatan, serta 1.609 desa dan kelurahan. Dengan kondisi itu, secara geografi Riau memiliki outlooking opportunity yang strategis di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik karena memiliki karakteristik spesifik yakni pantai sir panjangnya 2.811 km, kaya potensi sumber daya perairan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting dilakukan setiap individu manusia. Menjaga dan melestarikan lingkungan memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat terbesarnya adalah terjaminnya kelanjutan kehidupan manusia. Ada banyak sikap dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Antara lain, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, tidak melakukan illegal logging. Yang keempat, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Melakukan reboisasi hutan menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan. Mengembangkan cagar alam, tidak merusak ekosistem alam, tidak boros dalam menggunakan energi, mengurangi bahkan meniadakan penggunaan plastik sekali pakai, membersihkan saluran irigasi air, menyebarkan bibit ikan di sungai, menanam pohon mangrove untuk mencegah abrasi, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau atau bom, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, melakukan daur ulang pada sampah anorganik, memperbanyak penggunaan transportasi publik, meningkatkan kualitas suaka marga satwa. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih.